Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauda Maulidia Sabah, salah satu anggota dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pada poin ini terdapat dua pembahasan, yakni tentang pengertian dan fungsi. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi yang kedua, untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Fungsi yang ketiga, karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Keempat, Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya. Poin yang kedua yakni urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Melihat kedudukan kita sebagai mahasiswa, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk menumbuhkan moral dan cita-cita anak dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, serta berbangsa dan bernegara, dan menjadikan mahasiswa berpegang teguh dalam nilai-nilai Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila saling memiliki keterkaitan dari sila pertama hingga sila kelima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dalam pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam setiap sila Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling memiliki keterkaitan antar sila. Latar belakang perlunya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, dari warga negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila, yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dan dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain: yang A. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang C, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan juga wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia hingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba antara lain: A. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka. Yang B. Perdagangan dan peredaran narkoba merusak reputasi negara karena negara kita berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang C. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus dilaksanakan sebagai ideologi yang terbuka. Yang B. Aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang dari luar, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa, tak ada yang mampu menandingi.
Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Siapapun coba menggulingkannya akan berhadapan langsung dengan seluruh komponen kekuatan negara dan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai budaya, adat istiadat, dan religiositas yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa, dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, 1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Yang 4 dan terakhir, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Alfaris akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Presiden Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu tahun 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu tahun 1960 sampai 1965, Presiden Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia dibandingkan dengan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Pada periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila, memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei pada tahun 1998 atas desakan berbagai pihak. Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
atau yang disingkat dengan BP7. Sebenarnya, dalam keputusan Presiden tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa. Kan tetapi, lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 27 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Pada masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang terakhir atau nomor 6, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat ketiga. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantikannya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi sebagai norm atau norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga negara yang plural. Pembahasan yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat dikemukakan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenangnya. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain,
semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alivia Arya Putri. Saya berasal dari anggota kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam dinamika Pancasila sebagai ideologi negara ini terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Contoh dari dimensi realitas, yang pertama, seseorang menjalankan ibadah menurut agamanya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku bangsa. Yang ketiga, gotong royong membersihkan kelas. Terus contoh dari dimensi idealitas, yaitu yang pertama, terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, terwujudnya lembaga perwakilan yang demokratis, dan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Contoh dari dimensi fleksibilitas yaitu yang pertama, adanya undang-undang tentang HAM, pengaturan tentang wilayah laut, dan pemilihan presiden secara langsung. Beberapa contoh pengimplementasian nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan sebagai berikut. Sila pertama bisa dilakukan dengan menghargai seseorang umat beragama atau agama lain yang sedang beribadah, atau toleransi beragama. Lalu sila kedua itu bisa dilakukan dengan ini ada contoh, yaitu sekelompok teman menjenguk temannya yang sedang sakit, seperti itu. Sila ketiga dapat diwujudkan dengan bela negara. Sila keempat diwujudkan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan sila yang kelima yaitu bisa diwujudkan dengan memberi aplaus atau penghargaan kepada seseorang yang telah mencapai suatu keberhasilan. Selanjutnya yaitu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Terdapat 2 faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal meliputi pertarungan ideologis antara negara superpower antara Amerika dan Uni Soviet. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan globalisasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Yang kedua yaitu faktor internal, meliputi pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Beberapa tantangan Pancasila yang dihadapi sekarang yaitu yang pertama adanya kapitalisme, yaitu sebagai contoh yaitu adanya pasar tradisional dan pasar modern. Mungkin di zaman sekarang seseorang itu lebih senang untuk berbelanja di pasar modern daripada di pasar tradisional. Lalu bermunculnya mal-mal itu juga salah satu contoh dari kapitalisme. Yang kedua yaitu globalisasi. Nah, di contohnya yaitu globalisasi di bidang ekonomi, yaitu
adanya e-commerce tips dan munculnya kegiatan ekspor dan impor. E-commerce tips itu seperti kita berbelanja hanya menggunakan lewat smartphone. Nah, di sini kan ada contohnya seperti Bukalapak, Tokopedia, seperti itu. Jadi kita tidak usah keluar rumah untuk membeli barang, tetapi dengan menggunakan handphone atau smartphone kita bisa mendapatkan barang tersebut. Karena semakin canggihnya teknologi yang ada di zaman sekarang memudahkan kita untuk melakukan akses jual beli. Yang kedua yaitu adanya kegiatan ekspor dan impor. Lalu globalisasi di bidang sosial. Nah, ini salah satu contoh globalisasi di bidang sosial. Yang pertama, contoh globalisasi di bidang sosial yaitu yang pertama, gadget itu bisa mengubah manusia menjadi individualis. Yang kedua yaitu tergerusnya budaya tradisional. Nah, contoh globalisasi di bidang komunikasi yaitu adanya Facebook, Twitter, YouTube, lalu Instagram, WhatsApp, dan media sosial yang lain. Mungkin saya rasa semua orang itu sudah mempunyai media sosial tersebut. Terus yang ketiga yaitu konsumerisme. Konsumerisme itu seperti membeli sesuatu yang berlebihan gitu. Nah, ini contohnya yaitu membeli makanan dengan berlebihan. Kan kalau kita membeli makanan berlebihan terus kita makan sendiri lalu tidak habis kan bisa menimbulkan mubazir. Nah, itu dilarang oleh agama. Dan ini ada contoh seseorang yang sedang memborong belanjaan di mall. Lalu yaitu yang terakhir, contoh dari konsumerisme yaitu mengkoleksi sepatu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armensi, saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, serta hakikat dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama saya akan jelaskan adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, sila ketuhanan. Sila ketuhanan ini mewujudkan dalam bentuk semangat toleransi antara umat beragama. Selanjutnya, yaitu sila kemanusiaan. Ya, diwujudkan untuk penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Selanjutnya, sila persatuan. Sila persatuan ini diwujudkan untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila selanjutnya yaitu sila musyawarah. Sila ini diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dari voting. Selanjutnya yaitu sila keadilan. Sila keadilan yaitu sila yang diwujudkan dalam bentuk menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Untuk dapat memahami urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional, yaitu pendekatan yang membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau pertinjauannya yang terpenuhi atas kepentingan nasional. Selanjutnya yaitu pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini terdapat pada dua aspek, yaitu orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuensi di dalam mengembangkan tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mendepankan kepentingan rakyat.
Selanjutnya yaitu hakikat dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara dapat dipahami yaitu memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas yaitu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Yang kedua yaitu dimensi idealitas. Dimensi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Selanjutnya yaitu dimensi fleksibilitas. Dimensi ini mengandung referensi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka. Karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal, ia mengundang dan merangsang warga negara yang meyakinkan untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai negara. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Berapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ideologi negara sebagai penuntut warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Selanjutnya yaitu ideologi negara sebagai penolak terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi keyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.